Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zaya Putri dengan NIM 25110082 dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas D25 dengan mata kuliah MKDU BAI. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok saya sendiri, kelompok 2, dengan materi prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Latar belakang. Islam adalah pasrah kepada Allah dengan keyakinan akidah. Esensi akidah adalah tauhid. Tauhid merupakan isi fundamental dari ajaran Islam. Kesempurnaan Islam berdasarkan kepada dua sumber, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dua pegangan utama umat Islam untuk menjalani hidup di dunia. Akidah merupakan perubahan keadaan masyarakat. Selama umat Islam bersedia melakukan prinsip-prinsipnya dan tidak keluar dari garis yang telah ditentukan, tujuan utama akidah yakni memberikan didikan yang baik dalam menempuh jalan kehidupan, menyucikan jiwa lalu mengarahkannya ke jurusan yang tertentu untuk mendapatkan tujuan atau capaian puncak sifat-sifat yang tinggi dan luhur, dan lebih utama lagi supaya diusahakan agar sampai di tingkatan ma'rifat yang tinggi. Pengertian akidah. Akidah Islam merupakan sesuatu yang bersifat tauqifiyy, artinya suatu ajaran yang hanya ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran Islam itu terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Akidah ialah bidang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma nilai akhlak yang luhur. Akidah tanpa akhlak seumpama pohon yang tidak dapat dijadikan berlindung saat kepanasan dan tidak ada pula buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap yang selalu bergerak. Akidah Islam merupakan hal pertama yang harus dikenalkan kepada anak sejak usia dini, agar anak tersebut bisa mengenal agamanya sejak kecil, sehingga ketika tumbuh dewasa memiliki kepribadian Islami atau akhlakul karimah, serta dapat menerapkan akidah yang telah dipelajarinya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pendidikan akidah tersebut, anak dalam bertingkah laku didasari atas kepercayaan dan keyakinan, sebab akidah tidak boleh hanya dipahami sebagai keyakinan pada rukun iman saja, yaitu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi, hari akhir, dan qadar-qadar saja. Tetapi akidah juga harus dipahami sebagaimana seorang itu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam akidah yang diyakini anak tersebut dalam kehidupannya. Akidah dalam Islam itu meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Dan yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil. Hal-hal yang merusak akidah. Faktor-faktor yang dapat merusak akidah itu terbagi kepada dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal, terdiri dari syirik atau menyekutukan Allah dan khurafat. Kalau faktor eksternal itu terdiri dari faktor lemahnya pendidikan. Dengan pendidikan yang lemah, maka akidah orang juga akan mudah goyah. Dengan sebaliknya, kalau faktor pendidikan itu kuat, maka akidah orang juga akan kuat. Faktor teknologi. Ketika dunia sudah modern dan teknologi semakin maju dan canggih, banyak manusia yang tertipu dan terbuai oleh teknologi. Yang C, faktor orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci.
Hal-hal yang merusak akidah dalam perspektif pandangan Islam itu terdapat beberapa macam penyakit yang mampu mempengaruhi dan merusak akidah seseorang. Berikut yang termasuk ruang lingkupnya. Yang pertama, syirik. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, nifaq. Yang keempat, riya. Yang kelima, bid'ah. Dan yang keenam, tahayul. Urgensi memahami akidah. Memahami akidah Islam bukan hanya sekedar kebutuhan akademis saja, tetapi menjadi kebutuhan eksistensi bagi seorang muslim. Akidah yang lurus menjadikan penentu utama diterimanya amal perbuatan. Akidah menjadi garis pemisah antara keimanan dan kekufuran. Akidah yang benar melahirkan ketenangan batin dan kestabilan spiritual. Pentingnya memahami akidah Islam dapat diremehkan saja. Ia merupakan ruh dalam kehidupan beragama, penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, dan penyangga dalam menghadapi godaan zaman. Kesimpulan, akidah Islam merupakan dasar keyakinan yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan seseorang muslim. Akidah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengajarkan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, dari akhir, dan qadar-qadar. Akidah menjadikan landasan bagi akhlak dan amal perbuatan, karena akhlak yang baik lahir dari keyakinan yang benar. Prinsip-prinsip akidah itu menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran para nabi dan kitabnya, adanya hari kebangkitan, serta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah yang kuat itu melahirkan kepribadian Islami dan menjauhkan manusia dari penyimpangan. Sebaliknya, akidah dapat rusak karena faktor internal seperti syirik dan khurafat, maupun faktor eksternal seperti lemahnya pendidikan, pengaruh teknologi, dan kurangnya peran dari orang tua. Oleh karena itu, menjaga kemurnian akidah menjadi kewajiban bagi setiap muslim agar selamat di dunia maupun di akhirat. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih.